Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 nanti sampai ayat 75. Kita bagi-bagi, yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang mereka berjalan di permukaan bumi ini dengan rendah hati, dengan merendahkan diri. Mereka tidak sombong, tidak angkuh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka disapa, ditegur oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang jahil yang memperturutkan hawa nafsu, yang engkar kepada Allah, yang suka memperolok-olokkan kebenaran, qalu salama, maka mereka akan menjawab dengan jawaban yang baik yang mengandung keselamatan. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka melalui malam-malam mereka dengan banyak bersujud dan berdiri kepada Tuhan mereka, yaitu mereka selalu salat tahajud, salat malam. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam. Dan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, hindarilah kami dari azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahannam itu sangatlah pedih. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat berdiam. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang apabila mereka menginfakkan, menafkahkan harta kekayaannya, mereka tidak boros, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Dan adalah ia di antara kedua itu, yaitu sederhana. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah lagi maha agung. Bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada malam hari ini Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka berubudiyah kepadanya, melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Bahkan lebih dari itu, seperti biasanya di malam ini menunggu masuk waktu Isya, kita akan mendengarkan pengajian. Kita lanjutkan dengan pengajian yang malam hari ini kajian kita masih lanjutan dari kajian kita bulan-bulan yang lalu. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, malam kini kita masuk
bagian terakhir rangkaian yang keempat dari 4 rangkaian ayat Al-Quran kata Buya Hamka, yang berbicara mengenai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, perangai yang buruk, perangai yang baik. Untuk mengukur, sudahkah kita memiliki perangai yang baik, sudahkah kita memiliki akhlak yang mulia. Ini bagian terakhir kata Buya Hamka, yaitu surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 75. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Karena manusia ini ada yang menjadi hamba nafsu, ada yang menjadi hamba setan, ada yang menjadi hamba pangkat jabatan, ada yang menjadi hamba taghut. Itu semuanya akan celaka, semuanya tidak akan selamat. Karena kita harus menjadi hamba Allah. Maka hamba Allah yang sesungguhnya itu ada 12 karakter, ada 12 macam perilaku yang harusnya miliki. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 75. Jika kita berkaca diri, sudahkah ke-12 poin itu ada pada diri saya atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah kita pertahankan. Berarti kita memang benar-benar menjadi hamba Allah yang Maha Pengasih. Karena Allah itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudahkah kita menjadi hambanya? Kita ukur diri kita masing-masing. Maka yang pertama karakternya, kata Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang mereka berjalan di permukaan bumi ini dengan rendah hati, dengan tawadhu, rendah diri, bukan dengan angku dan sombong. Walau seberapapun kekayaannya, walau seberapapun tinggi ilmunya, walau seberapapun tinggi pengaruhnya, tapi dia akan tetap rendah hati. Tidak angku, tidak sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan angku. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak akan selamat. Bahkan sampai Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari sifat sombong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami suka pakai baju baru, suka pakai sandal baru, apakah itu sombong? Jawab Nabi, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Iya. Yang sombong itu adalah al-kibru wa batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain, menganggap enteng orang lain. Pada yang berbahagia. Jadi orang yang menjadi hamba Allah itu, sekaya apapun dia yakin bahwa ada lagi orang yang lebih kaya daripadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun ilmunya, ada lagi yang lebih berilmu daripadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun pengaruhnya, pangkat jabatannya, ada lagi yang serba maha, yang lebih maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan berlaku sombong. Ia yakin dan menyadari ia diciptakan Allah dari tanah, berjalan di atas tanah. Nanti suatu saat dia akan kembali ke bawah tanah. Ada yang dipanggaan, akan sombong. Tapi kita lihat gini, beberapa banyak orang yang angku, sombong, pongang. Ketikanya punya pangkat jabatan luar biasa sombongnya, seakan-akan ini yang paling berkuasa. Ketika ini punya kekayaan luar biasa pongahnya, seakan-akan tidak ada orang yang lebih hebat daripada yang lebih kaya daripada ini. Itu namanya lupa diri. Tapi hamba Allah yang Maha Pengasih, ini akan selalu rendah hati, selalu rendah diri, tidak akan berjalan di muka bumi dengan angku dan sombong. Walau sehebat apapun dia, walau sesuper apapun dia, karena tidak ada manusia super.
Superman tu hanya dalam filem. Yang ada Superman mungkin. Macam super tidak ada. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengingatkan, ajibtu linnas kaifa yabkhar. Ini bukan Ali, Umar ya. Ajibtu linnas kaifa yabkhar. Aku heran melihat manusia ini, kenapa dia sombong betul, kenapa dia angku betul. Padahal asluhu nutfatun qadhiratun. Padahal asal kejadiannya adalah air nutfah, air mani yang hina. Wa akhirahu jifatun qadhiratun. Sedangkan akhir kehidupannya adalah bangkai yang sangat busuk. Bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Wa huwa yahmilu bainahumal qidhar. Di antara itu, di antara hidup dan matinya itu dia selalu membawa tahi. Nyo berasal dari yang busuk, dari air sperma. Beko kalau nyo mati, nyo akan jadi bangkai yang paling busuk. Di antara dua yang busuk tu nyo selalu membawa tahi ke mapai. Coba buat periso barang kita masing-masing. Ada tahi ni. Dalam parit ada tahi. Di hidung awak ada ciri. Di gigi awak ada tahi. Di mata awak ada tahi. Di telinga awak ada tahi. Di jari-jari awak ada tahi. Kalau begitu kita tidak lebih daripada tong ciri. Apa yang kita banggakan? Ada kita banggaan? Tidak ada. Maka dari itu Allah murka, Allah benci kepada orang yang angkuh dan sombong. Maka hamba Allah yang maha pengasih itu, mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nyo pakai sifat air. Kun kalma. Jadilah kamu seperti air. Jadilah kamu seperti air. Sifat air itu ada empat sifat. Yang pertama, air itu selalu mencari tempat yang rendah, mengalir ke tempat yang rendah. Rendah hati. Lai pernah ibu mencari air manjit-manjit dinding? Tak ada. Tak. Yang selalu mencari tempat yang rendah. Rendah hati. Pakai sifat air. Yang kedua, sifat air itu selalu pandai menyesuaikan diri di mana sajanya berada. Masuknya ke dalam gali bentuk gali, masuk ke dalam ceret bentuk ceret, masuk ke dalam sumur bentuk sumur, masuk ke dalam mencong itu bentuk mencongnya, masuk ke dalam parit bentuk parit, masuk keluar dari parit bentuk tempat keluar dulu ya. Pandai menyesuaikan diri. Orang yang rendah hati bentuk itu, hamba Allah bentuk itu. Di mapunnya baradonya pandai menyesuaikan diri jo lingkungannya. Yang ketiga, sifat air itu sabar. Sabar. Walaupun nyo jatuh dari tempat yang tinggi, tak hampir tiba di bawah, lainnya menjerit. Makan bersorak-sorak tiba di bawah itu. Saya lah pergi jalan ke Padang, kena dua ye tajun tu. Walaupun kecil orang yang mancur tu, kecil berisiko yang mancur tu ye tajun. Tajun baik. Tapi banyak orang yang mancur je. Dia ye mancur tu kan. Padahal ye mancur tu di bawah tadi kata. Kalau dia tinggi ke bawah tak ye tajun. Barat tinggi jatuh tu. Tapi tiba di bawah bersorak-sorak, gembira. Artinya air itu sabar. Sabar. Sabarnya sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan angka empat, sifat air itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Kalau 3 hari awak tak minum-minum bagi kira. Letak lo edit. Sehari sudah minum puasa latih badan. Apalagi 3 hari. Air sumber kehidupan. Kita tiru sifat air itu. Rendah hati, pandai menyesuaikan diri, sabar, dan kita menjadi sumber kehidupan. Jangan menjadi sumber fitnah di tengah masyarakat. Sumber kehidupan artinya kita selalu menghidupkan orang, membantu kehidupan orang, menyenangkan orang. Kalau ada orang susah mengadu ke awak, tak bantu dia awak. Ada orang minta pandangan ke awak, tak bantu, kita berikan pandangan yang baik. Artinya kita selalu memberikan pencerahan kepada orang, memberikan bantuan kepada orang, bukan memukul orang, bukan menekan orang. Seperti itu hendaknya hamba Allah yang maha pengasih.
Kalau kita kembali kepada kepribadian Rasulullah, luar biasa. Rasulullah itu paling rendah hati. Kalau nyoba jalan je para sahabat, itu nyo paling belakang. Nyo paling belakang, sahabat dipadiannya dulu, disilakannya dulu. Itu kalau berjalan biasa. Tapi ketika berjalan di medan tempur, nyo paling depan. Nyo barisan paling depan, siap menghadapi musuh, siap mati. Kalau nyo duduk je para sahabat, inyo duduk di tampik yang kosong. Ndak nio nyo diistimewakan dah. Ketika diistimewakan dengan sahabat-sahabat lain, tak doh. Itu bukan ajaran nambu. Ajaran nambu adalah kita sama saudara. Kita dari anak cucu Adam. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang mencari Nabi Muhammad, selama belum pernah bertemu, ketika Rasulullah duduk kepada sahabat, pastinya ndak tahu dah mana Nabi Muhammad tu. Sebab karena ndak ada istimewa. Ndak diistimewakan. Ini duduk di tampik yang kosong. Ndak boleh dia diistimewakan. Ketika para sahabat sedang duduk, Rasulullah tiba, ada yang berdiri, Rasulullah berang tu. Duduk. Ndak perlu menyambi-ambi seperti itu. Kalau penjahat gini, bang, penjahat gini. Kalau pejabat gini, bang, cuba lah ndak tegaknya, weh. Oi, mabuknya tu. Ebonya mangkanya dihormati. Rasulullah ndak boleh adanya dah. Tetap duduk. Ndak boleh mau diagung-agungkan. Orang kini kan diagungkan tu mana sukunya. Kalau di rumah tangganya, apa pengakuan Aisyah? Rasulullah selalu membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Nyo bantu. Kalau tiba waktu salat, nyo bantu isteri dan pembantunya membuat adonan tapuang untuk berarti. Satunya membantu. Tapi ketika orang lazan, nyo tinggalkan tu, beliau bergegas ke masjid. Di rumahnya kalau ada kainnya yang cabik, sia yang menjahit. Nyo sendiri menjahit tangannya. Padahal isteri kan banyak tu. Asalnya panggil isteri kau. Ndak. Selagi nyo mampu mengerjakan sendiri, nyo kerjakan sendiri. Sandalnya putih, sia nak menjahit, saya menyambung. Nyo sendiri, bu, je tangan yang mulia. Ya, je tangan ini yang mulia. Memeras susu siapa? Susu kambing. Ketika dia ambil susunya, beliau sendiri, bu. Asalnya disuruh pembantunya, aduh. Anas bin Malik, aduh. Ndak. Bahkan kecil Anas, suatu kali kami pergi ke pasar Rasulullah. Beliau membeli pakaian. Lalu ketika Rasulullah dia balik itu, Amba minta, ya Rasulullah, biar Amba membawa. Oh enggak. Yang punya barang lebih berhak membawa barangnya sendiri. Enggak, ini pembantu memborong. Tapi kalau gini orang baru, sadonya pembantu ngerjain. Sampai-sampai untuk minum pun pembantu yang bagian. Kalau perlu pembantu yang mau nyuruh munculnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ndak. Aiko yang pertama, katakan pada kita betul. Rendah hati. Walaupun ketika sedang berjalan di muka bumi, ia berjalan dengan rendah hati, tawaduk, tidak sombong. Iku artinya dimapun ia baradong, ia tetap menjaga kerendahan hatinya. Walau sehebat apapun ia, walau sesuper apapun ia. Iku ciri khas pertama, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Akhlak tinggi, etika tinggi. Sulit mencari orang seperti itu. Satu baru. Nah, yang kedua adalah wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka ditegur, disapa oleh orang-orang jahil. Orang jahil siku mukasinya orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Orang-orang yang engkar kepada Allah. Orang-orang yang suka memperolok-olokkan yang benar, yang serius tapi nyo elok-elok nyo olok-olokkan. Orang-orang yang engkar kepada Allah, suka mempermainkan agama Allah. Ketika mereka ditegur oleh orang-orang yang bodoh, orang jahil seperti ini, qalu salama. Mereka menjawab dengan jawaban yang baik, yang mengandung keselamatan. Ndak nyobale keburukan dengan keburukan. Seburuk apapun orang mengeceknya, mencelanya, mencela agamanya, tetap dijawab dengan baik. Sebab kalau dijawab dengan buruk,
beda awak jorang bodoh tu. Beda awak jorang engak tu. Kau bukan orang bodoh, bukan orang bodoh ndak berfungsi otak. Otaknya lain, akalnya cerdas, tapi ndaknya memanfaatkan, nya memperturutkan hawa nafsu, nya memperturutkan bujukan setan, sehingga nya suka menentang, memperolok-olokkan, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak berang tu? Kalau kita diperlakukan seperti itu, diolok-olok orang kan berang gitu. Tapi hamba Allah yang pengasih tidak. Mereka tetap menjawab dengan jawaban yang baik, yang mengandung keselamatan. Ikut tak ada yang bisa melakukan itu gedung. Yang bisa melakukan ini hanyalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat tertentu itu sabar. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang paling baik. Kok akhlak yang paling bagus ke? Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah olehmu keburukan itu dengan cara yang paling baik. Maka tiba-tiba antara engkau dengan seseorang ada permusuhan, seolah-olah ia akan menjadi teman yang akrab, menjadi teman sejati. Oh payah kau, susah mengamalkan kau. Tapi Allah katakan wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidaklah Allah anugerahkan sifat seperti itu kecuali orang yang benar-benar bersabar. Hanya orang sabar yang bisa menolak keburukan orang dengan cara yang paling baik. Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Dan tidaklah Allah anugerahkan sifat sabar itu kecuali untuk orang-orang yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang sabar itu dengan balasan yang tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya. Jadi menolak keburukan orang dengan cara yang paling baik. Apakah orang ke orang biasa, apakah orang ke orang engkar, orang ke orang jahil, tetap nyobale dengan cara yang paling baik. Itu inti itu, Bu. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka ditegur, disapa oleh orang-orang bodoh, orang suka memperolok-olok, mempermain-mainkan agamanya, qalu salama. Mereka menjawab dengan jawaban yang baik, jawaban yang mengandung keselamatan. Kuncinya yang bisa melakukan seperti itu hanyalah orang-orang yang sabar. Berarti kita perlu belajar sabar. Perlu kita belajar hidup sabar. Belajarlah kita sabar kepada rasul-rasul yang sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya rasul-rasul yang ulul azmi. Rasul-rasul yang barik mendapatkan ujian dan cobaan, tapi nya berhasil melalui semua ujian dan cobaan itu dan sukses. Siapa nabinya itu? 5 orang nabi dan rasul kan? Nabi saya Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Perlu kita baca sejarah 5 orang nabi ku, 5 orang rasul ku, supaya awak tahu bagaimana barik cobaan hidup mereka dan bagaimana mereka menghadapinya, supaya kita bisa menjadi orang yang sabar. Kata Imam Ghazali, kata-kata sabar diulang oleh Allah 70 kali dalam Al-Quran. 70 marrah, 70 kali diulang oleh Allah. Pertanda apa tu? Pertanda penting. Pertanda penting kita memiliki sifat sabar itu. Bahkan Ali mengatakan as-sabru minal iman, manzilatuhu karra'si fil jasad. Sabar itu adalah bahagian dari iman, kedudukannya saraman juga palo dari badan. Sabar ko bahagian dari iman, kedudukannya sama seperti kepala dari badan. Coba bayangkan, kalau awak punya badan tak punya kepala, boleh bisa hidup? Tak bisa hidup. Begitu juga dalam kehidupan kamu. Kalau kita tak punya sifat sabar, susah hidup, payah hidup, histeris, stres. Sebab cobaan hidup kau banyak, godaan hidup kau banyak. Ya, apalagi zaman kini luar biasa. Sudahlah ekonomi susah, biaya hidup tinggi, ya, biaya pendidikan tinggi. Siapa hendak histeris ini? Siapa hendak merasa susah kini?
Sehingga daya beli orang sangat rendah kini. Para pedagang mengeluh. Ya, Bu. Para pedagang banyak mengeluh. Bahkan ada yang lah tutup, banyak yang lah tutup. Ada yang lah salam moga 3 tinggal cik. Salam moga cik ni tutup habis, dia pindah usaha lain. Nak mau. Begitu susahnya dik. Kalau nak ada sifat sabar, supaya awak dik. Makanya perlu kita memiliki sifat itu. Ternyata senjata supaya kita bisa menolak keburukan orang dengan cara yang paling baik. Kalau seperti itu, orang yang ada bermusuh aja gitu, nantinya akan menjadi teman yang akrab. Siapa yang sanggup melakukan seperti itu, mereka mendapatkan hazin azim, keuntungan yang sangat besar, laba yang sangat besar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, alamatul jahli sittun. Tanda-tanda orang jahil itu ada 6. Tanda-tanda orang bodoh itu ada 6. Yang pertama, al-ghadabu bila sababin. Iya, marah tanpa sebab. Marah hanya masalah-masalah sepele. Dengan sebab-sebab masalah sepele nyeberang. Yang tak pantas inyo marah tapi nyeberang. Padahal kita tahu bahwa al-ghadab, berang marah itu berasal dari syaitan. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu datangnya dari syaitan. Asy-syaitan khuliqa minan nar. Syaitan itu terbuat dari api. Al-ma' an-nar tudfi'u bil ma'. Dan api itu hanya bisa padam dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila marah salah seorang kamu, maka hendaklah dia segera berwudu. Jadi peturian ada naknya sebab-sebab yang logis kita berang. Jangan masalah sepele membuat kita berang. Artinya orangku terganggu jiwanya ku. Seketik berang, seketik berang. Mudah tersinggung. Ku al-jahlu kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua tandanya wal kalamu fi ghairi naf'in. Berbicara tanpa tidak ada manfaatnya. Berbicara tanpa ada manfaat dari pembicaraan itu. Banyak mengecek tapi tidak ada yang bisa diambil. Banyak bicara tapi tidak ada manfaat. Padahal semua pembicaraan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh malaikat sadonya. Serius kita tidak serius akan dicatat. Makanya kata Rasulullah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, hendaklah ia diam saja. Yang baik-baik itu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Tidak bermanfaat, tidak usah bicara. Itu yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wal kalamu fi ghairi naf'in. Berbicara tanpa ada manfaatnya. Sekedar bicara lape gitu saja. Itu tanda orang jahil. Yang ketiga, wal atiyatu fi ghairi maudhi'iha. Memberi tidak pada tempatnya. Memberi nasihat tidak pada tempatnya. Memberikan sesuatu tidak di tempatnya. Padahal memberi itu kepada orang yang butuh, kepada orang yang membutuhkan. Orang tak membutuhkan mangga dia gitu. Termasuklah suku menyogok. Kan tak butuh sebenarnya. Dan disogok orang kayu, orang banyak piti. Ya, wal atiyatu fi ghairi maudhi'iha. Memberi tidak pada tempatnya. Kita memberi kepada tapi sasaran hendak. Kau membantu orang, ia orang yang berhak dibantu. Bukan orang kayu dan dia gitu. Bukan orang yang lah bapunya dibantu, tapi orang yang membutuhkan. Yang keempat, wa alla ya'rifa sadiqahu min aduwihi. Tanda orang bodoh yang keempat kata Ali, ia tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Tak bisanya membedakan makawan malawan. Nyanggap orang ko elok sadonya. Nyanggap ko kawan sadonya. Tak bisanya tahu, nak tahunya tu makawan malawan. Padahal dari pembicaraan sehari-hari, dari pergaulan sehari-hari kan nampak. Siapa yang pro kawat, siapa yang kurang pro kawat, siapa yang setengah pro kawat kan tahu tu. Bisa warasokan dari pembicaraan awak. Kau nak tentu dia dah. Sehingga nyanggap je sama sadonya. Kau tanda orang jahil kata Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, wa ifsya'us sirri. Suka menyebarkan rahasia.
suka menyebarkan rahasia. Kalau rahasia kan disembunyikan, didiamkan. Apakah rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia kelompok kita, rahasia kawan-kawan kita. Kalau itu memang rahasia, ya harus dirahasiakan. Tidak boleh disebarkan ke orang lain. Ikut tidak ada yang rahasia adanya dong. Terbuka sadonya. Apalagi membuka rahasia keluarga, rahasia kita dengan sesama, dengan istri, rahasia suami istri. Aku lebih baik eleng. Rasulullah murka, Rasulullah marah. Dan yang keenam adalah wathiqatu fi kulli ahadin. Orang yang jahil itu adalah ia percaya kepada semua orang. Percaya kepada orang, sehingga ia menaruhkan sesuatu kepada semua orang. Ia mengecekkan urusannya kepada semua orang. Tidak ada yang tersembunyi darinya dah. Padahal kita itu ada orang yang kita percayai, ada orang yang tidak kita percayai. Ada orang yang kita ragu-ragu dengan orang tu. Bilik-bilik ada bilik-bilik ketek buat je orang. Tak sama saja orang. Kalau yang anda mengaku ada pada seseorang, kata Ali bin Abi Talib, ikulah tanda orang yang jahil sesungguhnya, atau jahil murakkab. Apa yang berhormati, ikut kriteria yang kedua hamba Allah itu. Apabila mereka ditegur oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang mengikuti hawa nafsunya, ingkar kepada Allah, mereka menjawab dengan jawaban yang baik. Mereka tidak akan membalas dengan jawaban yang buruk dan menyakitkan. Adapun yang ketiga adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka melalui malam-malam mereka dengan banyak bersujud dan berdiri kepada Tuhan mereka. Kata ahli tafsir diungkapkan dengan kata-kata sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri, itu menunjukkan mereka itu banyak solat malam. Mereka selalu solat malam dan banyak jumlah rakaatnya. Bukan hanya 2 rakaat, tapi dia lebihkan. Mungkin sampai rakaat, mungkin 6 rakaat, atau mungkin 8 rakaat. Kalau Rasulullah kan 8 rakaat solat malam ini, tambah 3 witir sebalik rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kata Aisyah seperti itu, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah solat malamnya tak pernah lebih daripada 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Iya, 4 rakaat dia lakukan dengan panjang, lama-lama. Kemudian tambah lampai rakaat lama, jangan ditanya bara panjang ayatnya, lama. Baru berikutnya tambah 3 rakaat. Ada orang salat tarawih 20, itu berarti mengikuti Khalifah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab memang menambahkan jumlah rakaat salat tarawih menjadi 20 rakaat tambah 3 witir. Ya kenapa? Karena tafsirnya ayat Rasulullah itu panjang, tak mungkin mengikuti. Tak kata lo dah. Bayangkanlah, kadang-kala beliau baca surat Al-Baqarah, lah tamat lanjut surat Ali Imran, tamat lanjut surat An-Nisa, tamat lanjut surat berikutnya, itu baru 1 rakaat. Saya telok tu. Maka Khalifah Umar ambil inisiatif, nyok tambah jumlah rakaat, nyok kurangi panjang bacaan ayat. Jadilah 20 rakaat tambah 3 witir. Ada ulama orang yang mengikuti itu, silakan. Ada yang tetap mengikuti 8 rakaat. Tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Apa yang menghormati? Ikut yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyam. Orang-orang yang mereka melalui malam-malam mereka dengan banyak salat tahajud. Malam dibagi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam kedua siap salat Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2 malam. Sepertiga malam terakhir jam 2 sampai menjelang subuh. Aku waktu istimewa tu. Disitulah Allah turun ke langit dunia. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya dikala dia sujud. Sedekat-dekat Allah dengan hambanya di sepertiga malam terakhir. Ya.
aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fa huwa sajid fakthiru fihi du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya dikala dia sujud, maka perbanyaklah berdoa dalam sujud itu. Tapi aqrabu ma yakunur rabbu ala abdi fi jawfil lailil akhir. Sedekat-dekat Tuhan dengan hambanya, Tuhan mendakik ke hamba dikala sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir Allah mendakik. Kalau ketika sujud hamba mendakik kepada Allah. Kita manfaatkan dua momen itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kita Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah berseru, may yad'uni fa astajibulah. Siapa minta kambo saya berdoa ke ambo kini, ambo kabulkan, ambo perkenankan. Wa may yas'aluni fa u'ti. Siapa minta ke ambo, ambo agih. Wa may yasta'izuni fa u'izu. Siapa yang minta perlindungan kepada saya ini akan kulindungi. Hadza fi kulli lailah. Iku ada setiap malam. Jadi Allah mendakik ke kita. Kalau ketika sujud, awak mendakik ke Allah. Seperti yang terakhir, Allah mendakik ke kita. Hamba Allah yang maha pengasih yang sebenarnya setiap malam inyo bangun untuk solat tahajud. Rasanya kini ndak ada alasan untuk ndak tahajud. Sebab karena kita kan bisa mudah bangun gini. Adik, duit alarm HP awak jam berapa awak ingin jam 2, ingin jam 3, ingin jam 4. Duit lah kare-kare alarm HP itu. Kok payahnya jago saya? Atau kok masih payah juga minumlah air kelalok tu. Gak sagale 2 kali. Beko jam 2 3 tu sasak tu. Ndak katahan tu. Pasti kita KWC, pasti kita terjago. Cuma tergantung dia awak niyo ndak kita sujud, niyo ndak kita tahajud. Itu tulen. Mau ndak kita? Ada 2 manusia yang Allah kagumi. Yang Allah kagumi 2 manusia. Ajaba rabbuna min rajulain. Tuhan kita Allah mengagumi 2 orang laki-laki. Siapa tu? Yang pertama adalah laki-laki atau wanita atau orang yang selalu bangun setiap malam, nyo tinggalkan selimut, nyo tinggalkan tampik lalok, nyo tinggalkan pasangannya untuk solat tahajud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ajaba rabbuna, Allah kagum. Kalau awak dikagumi orang senang tak? Awak dikagumi oleh penguasa, bukan kagum ke? Luar biasa. Ikut Allah yang kagum ke kita. Siapa tu? Orang yang bangun, nyo tinggalkan selimut, nyo tinggalkan bantal, nyo tinggalkan kasur, nyo tinggalkan pasangannya untuk salat tahajud. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, lalu nyo mati syahid. Ikut Allah kagum kepada orang seperti itu. Tidak ada orang yang ketiga yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi berjihad, ikut kan mati tantangannya, nyawa tantangannya. Wak tinggalkan segala-galanya. Ikut balik kau. Kau tidak akan masuk di situ, tidak malah dah. Tapi jangan sampai tidak masuk golongan yang pertama, yaitu orang yang bangun setiap malam untuk salat tahajud. Balik satu nak. Balik kira nak. Iko ada pesan Rasulullah SAW. Karena setiap malam tengkuk kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Masing-masing ikatan ditulis, urkud alaika lailun tawil. Tidurlah kamu, untukmu malam masih panjang. Tapi ketika seseorang bangun, in halat uqdatan. Kalau seorang bangun, inyo memuji Allah, inyo baca doa jaga lalok. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ni baca doa-doa jaga lalok. Indah, ada cara Allahumma yassir li zawjatan salihah, Allahumma rzuqni zurriyatan thayyibah. Ni baca 10 ayat terakhir
Surah apa? Surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir. Itu lapis satu ikatan. In halat uqdatun, satu ikatan. Lalu ketikanya beruduk, lapelo ikatan yang kedua. Inyo salat tahajud, lapis ikatan yang ketiga. Maka di pagi harinya inyo berada dalam keadaan bersih jiwanya dan timbul semangatnya untuk berusaha. Tapi kalau ndak ada bangun malam, ndak adanya bangun, ndak adanya berdoa, ndak ada beruduk, ndak adanya salat, maka di pagi hari itu inyo berada dalam keadaan kotor jiwanya dan maling untuk berusaha. Ada dua versi pemahaman ulama. Ada mengecen bangun di situ adalah bangun untuk solat tahajud. Ada mengecen bangun untuk solat subuh paling kurang. Minimal bangun untuk solat subuh. Tapi kerana Nabi pernah mengatakan, orang kalau ndak ada bangun malam, ndak ada solat tahajud, talaluk sampai waktu subuh tiba, berarti telingonya sudah dikencingi oleh syaitan, kata Rasulullah. Telingonya dikencingi oleh syaitan, berarti perlu kita bangun malam untuk solat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Sampai Nabi katakan, bersihkanlah jiwamu malam hari itu walaupun hanya dengan 2 rakaat solat tahajud. Tambah beko witir. Tapi kok bila talambe awak bangun, sendak-endaknya witir, jangan sampai endak. Iya, jangan sampai endak witir. Karena itulah penutup solat malam kita. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir penutup solat malammu itu di setiap malam dengan solat witir. Jangan sampai tidak witir. Kecuali kalau kita tidak biasa solat tahajud, memang tidak biasa, tidak talak, witirlah sebelum lalak. Itulah solat penutup solat malam kita. Tapi kita rugi. Kita rugi. Tidak mendapatkan doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri berkahlah umatku di waktu paginya. Ada dua pemahaman. Fi bukuriha itu mengatakan ketika salat tahajud. Ada mengatakan ketika salat subuh. Kedua itu digabungkan. Kau dapat kedua itu ada di gitu. Salat tahajud iyo, salat subuh iyo berjamaah, sehingga doa Nabi itu berlaku untuk kita. Sampai untuk kita. Kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Umur kita berkah, rezeki kita berkah, anak-anak kita berkah, diri kita pun mengandung keberkahan. Ada banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menghormati waktu insyaAllah masuk ke dulu. Ya. Sebaiknya setiap tahajud. Iya. Karena itu penutup solat malam kan. Witir itu kan 2 artinya. Pertama ganjil, yang kedua penutup solat malam. Sebaik-baiknya memang penutup solat malam. Iya. Jadikanlah itu setiap penutup solat malammu dengan solat witir itu. Itu yang terancam. Cuma bagi orang yang memang tak bisa bangun, memang tak bisa bangun tahajud, memang tak taluk dah, memang harus witir sebelum laluk. Karena kata Rasulullah, wa man lam yutir falaisa minni. Siapa yang tidak berwitir berarti dia bukan dari golongan aku, kata Nabi. Bukan dari kelompok aku, bukan dari umatku. Begitu Nabi mementingkan witir. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, Bu. Iya. Lihat waktu. Kalau waktu lebih panjang, ibu boleh salat apa saja. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, sunat apa lah? Ya. Baru bukan salat sunat tahajud. Tapi Nabi Allah ingatkan memang tahajud itu. Tahajud itu. Boleh dah bah, anda kondak dah bah aja. Tapi kau ingin buat salat sunat wudu, bagus, lebih bagus. Witir kajian. Kalau memang lah di akhir waktu memang witir. Makasih Bu. Waktu kasih tele Bu. Iko waktu makasihnya Bu. Ya kalau memang waktu lah genting, Nabi ingatkan witir. Nabi ingatkan berwitirlah. Kalau kalian bangun di akhir-akhir waktu,
Sewaktu seketela maka laksanakanlah witir. Tak usahlah solat yang lain itu. Iya. Penting witir. Kalau malam penting witir. Karena witir paling utama itu. Iya. Tetap kalau hanya untuk 2 rakaat waktu itu witir kan juga. Witir itu kan 1 rakaat atau 3 rakaat kan, atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau sebalik rakaat paling banyak kan. Witir sebalik rakaat paling banyak. Witir yang paling penting. Kalau mandi akhir tu kalau untuk 2 rakaat solat lah, witir sajalah. Sitir 1 rakaat atau tak aja 3 rakaat. Kena 1 rakaat saja. Witir yang paling penting. Iya. Kalau kasih itu malam ini ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.